Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini kita lanjut lagi ya, review Sin Bisao Season 5 episode 4. Malam harinya terlihat murid yang menantang Kang Lim itu sedang berjalan sendirian di sebuah jalanan yang gelap. Ia masih saja mengeluh tentang kejadian di sekolah tadi. Bisa jadi karena kejadian yang memang dimulai olehnya itu sekarang menjadi malapetaka baginya. Tentunya ia masih tidak terima dengan kekalahannya. Apalagi disaksikan oleh seluruh teman-temannya. Mulutmu harimaumu, sebuah pepatah yang menjadi peringatan jika sebaiknya kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apabila tidak, maka akan merugikan diri sendiri seperti harimau yang menerkam balik. Nah, inilah yang sekarang dirasakan murid cowok ini teman-teman. Tapi masih saja dia tidak berniat untuk menahan diri dan menyadari kesalahannya itu. Gara-gara anak berdebah itu, ia telah menghancurkan reputasiku di sekolah. Lalu, tiba-tiba ia mendengar ada seseorang menyautinya. Apakah kamu mau membalas dendam? Padahal, di jalanan sepi itu, tak terlihat satu orang pun yang tampak. Ia pun sangat terkejut dan berteriak. Siapa kamu? Sambil menoleh sekelilingnya, ia terlihat sedikit ketakutan. Apabila kau menginginkan kekuatan, akan kukabulkan. Apa? Ia pun masih kebingungan sambil mengamati lorong jalanan yang sepi dan gelap itu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tampak sebuah buku yang tergeletak. Lalu, ia pun mencoba mendekat. Buku tersebut terlihat sangat tebal dan usang. Di halaman sampul depan, terdapat tulisan Chung Ho So, yang maksudnya menunjukkan buku itu adalah buku terlarang yang berisi mantra dan ritual ilmu hitam. Ia pun mengambil buku itu, dan karena penasaran, ia pun membukanya. Terdapat gambaran serangga-serangga yang beracun, dan ia pun berkata, Mengendalikan serangga-serangga beracun? Lalu, saat ia asik membaca buku itu, dari belakang tembok jalanan keluar serangga-serangga yang sangat banyak jumlahnya. Dan sepertinya serangga itu datang karena buku itu sudah menemukan pemiliknya. Terlihat juga dia langsung mempersiapkan ritual pemujaan yang tidak jelas itu di kamarnya. Nah, rupanya inilah scene yang muncul di awal episode 4 teman-teman. Dia pun terlihat sudah berada di tengah-tengah lilin yang mengelilinginya. Tangannya tampak memegang kuas yang sepertinya dia akan menggambar suatu simbol atau mantra ilmu hitam yang ada di dalam buku. Apakah ia benar-benar akan mendapatkan kekuatan dari buku ini? Meskipun di awalnya nampak ia juga sedikit takut, tapi sepertinya tekad untuk membalas dendamnya sudah bulat. Jadi, ia terlihat benar-benar teliti mengikuti satu persatu perintah yang ditulis dalam buku tersebut. Ia pun mulai membentuk tanda simbol dengan jari-jarinya dan mengucapkan mantra. Dengan perjanjian roh dan arwah ini, berkumpullah semua serangga. Mulai hari ini, ikutilah aku dimanapun aku berada. Beberapa detik kemudian, nampak lilin-lilin yang padam dengan sendirinya. Entah apakah artinya ini, namun sepertinya sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi. Ia pun mulai ketakutan dan mencoba membuka matanya dengan perlahan. Setelah menunggu cukup lama, tampaknya tidak terjadi apa-apa. Lalu, terlihat dia pun merasa konyol dengan dirinya sendiri, sambil berbicara kepada dirinya sendiri. Sudah kuduga. Mana mungkin sih ada hal seperti ini di zaman sekarang? Dia pun tertawa setelah menahan ketegangannya berjam-jam. Tapi tiba-tiba, dari jendela kamarnya, benaran teman-teman, muncul serangga yang sangat banyak. Dan mereka berputar dengan kencang. Kemudian serangga-serangga tersebut bersatu dan membentuk sebuah sosok kepala makhluk yang sangat besar. Ia pun tampak pucat dan ketakutan. Namun sepertinya mantra ilmu hitam dari buku yang ia puja tersebut benaran berhasil. Seketika, bola matanya pun berubah menjadi besar. Tatapan wajahnya pun menjadi sedikit beringas. Nampaknya ia telah berhasil mendapatkan pengakuan dari makhluk serangga ini. Nah, keesokan harinya di sekolah tampak Hari yang tidak bisa fokus belajar karena masih saja dihantui dan tak dapat melupakan kejadian Chonga yang tiba-tiba jatuh dan akhirnya malah menjadi saling berpelukan. Aduh, walaupun masih terlihat seakan tak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya Hari tidak terlihat seperti biasanya teman-teman. Kali ini Hari benar-benar terlihat sangat takut kehilangan Kang Lim. Mungkinkah ini tandanya si Hari benar-benar mencintai Kang Lim? Ataukah ia mengkhawatirkan Kang Lim yang rasa cintanya mungkin pudar dikarenakan telah lama menghilang dan
mungkin telah terbiasa tanpa Hari. Tapi inilah teman-teman hebatnya si Hari. Dia tetap mencoba berpikir positif. Ia berkata dalam hatinya sambil tersenyum dan seolah tak ada yang terjadi dengannya kemarin. Iyalah, kalau ada yang diganggu ya harusnya ditolong kan? Begitupun juga aku. Jika itu terjadi padaku, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi tetap saja ya teman-teman, Hari hanyalah seorang manusia yang bisa merasakan sakitnya hati. Ia pun kembali berpikir sambil memegang pensilnya. Ia berkata lagi dalam hati, tapi tidak seharusnya juga begitu, mana boleh. Tidak, ini tidak benar. Kang Lim sudah berlebihan. Tibalah waktu pulang sekolah. Terlihat dua murid yang merupakan sahabat Namyong, yaitu murid cowok yang menantang Kang Lim. Mereka sedang membahas kejadian kemarin. Si Namyong konyol sekali dia. Kemarin kamu juga meninggalkannya begitu saja kan? Apakah Namyong menghubungimu? Tidak, sudahlah, untuk apa kita pedulikan dia? Iya, dia kan nyatanya selalu omong kosong di depan kita. Benar, baguslah. Tak ada yang meminjam uangku lagi. Mereka berdua pun bersenang-senang tanpa si Namyong, teman-teman. Tapi, nampak dari lorong jalanan yang diapit dua gedung tinggi, si Namyong dengan penampilan yang sedikit berbeda. Dia berjalan dengan hentakan yang kokoh dan tak seperti biasanya. Kamu Namyong? Apa yang kamu lakukan di sana? Mungkin dia akan melunasi hutangnya. Itu tuh mentraktir ke warnet kan? Tampak Namyong dengan topi hoodie yang menutupi setengah kepalanya, berjalan lurus tanpa menghiraukan mereka berdua. Wajahnya pun tampak sadis, dan senyumannya yang memperlihatkan giginya itu tampak begitu dingin dan tidak seperti biasanya. Kali ini sepertinya dia juga telah dirasuki oleh kekuatan mantra ilmu hitam, teman-teman. Wah, apa yang akan terjadi ya jika ia bertemu teman-temannya kali ini? Apakah kali ini ia telah menjadi sangat kuat dan akan menghabisi Kang Lim dan teman-temannya sendiri? Dari ujung pakaiannya keluar serangga-serangga yang tampak menjijikkan. Kedua temannya pun melihat dan sedikit tegang. Hei, kenapa kamu datang dengan tampak begitu kesal? Ada apa sih? Ada apa lagi? Lalu ia pun mengangkat wajahnya, terlihat matanya yang berwarna hijau menyala. Lalu ia pun membuka jubah hitamnya dan berkata, "Ya, sekarang waktunya kita makan siang." Akhirnya, serangga-serangga yang sangat banyak itu pun keluar satu persatu dari dalam jubah dan tubuhnya. Mereka berlari menuju kedua teman yang merendahkannya tadi. Mereka berdua pun berteriak kesakitan. Namyong tampak puas dan berbalik badan. Dan sepertinya kedua temannya pun berakhir begitu saja. Wah, sepertinya pertarungan baru akan dimulai, teman-teman. Sedangkan di gerbang sekolah terlihat Kang Lim yang sedang berdiri sendiri. Seperti biasanya tentunya menunggu si Hari. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita menghampirinya. Halo. Oh my god, lagi-lagi teman-teman. Si Chonga muncul. Kali ini mau apa lagi nih? Kang Lim pun terlihat sedikit tegang berkata, "Oh, halo. Terima kasih atas kejadian kemarin ya." "Oh, bukan apa-apa. Apakah kakimu baik-baik saja? Karena waktu itu kan gara-gara aku." Ups, Kang Lim lupa teman-teman. Sepertinya dia lupa jika biasanya selain pengusir makhluk tidak mengingat kejadian saat itu. Sambil tersenyum, Chonga pun menjawab, "Karena dirimu?" Kang Lim pun yang menyadari dirinya tak seharusnya menanyakan hal tersebut langsung menarik ucapannya dan berkata, Oh tidak apa-apa, lupakan saja." Lalu Chonga melanjutkan obrolan mereka lagi. "Oh ya, tapi apakah kamu tahu namaku?" Kang Lim pun terdiam. Chonga pun malah menggodanya. "Aduh, kamu terlihat sangat menarik saat sedang grogi ya." "Namaku Kim Chonga. Namamu Choi Kang Lim kan?" Kang Lim pun menjawab, Senang sekali berkenalan denganmu. Ya, walaupun sedikit terlambat kita berkenalan. Apakah kamu sekarang akan pulang? Bagaimana kalau kamu pulang bersamaku?" Kang Lim pun nampak sedikit tegang dan grogi. Aduh, apakah Kang Lim juga ikut kegeeran? Tapi untungnya kali ini si Kang Lim langsung menjawab, teman-teman. Maafkan aku sedang menunggu Hari." Chonga pun yang terlihat sedikit kecewa lalu berkata, "Oh, begitu rupanya. Baiklah, sampai jumpa lagi." Chonga pun terlihat berjalan lurus seolah akan meninggalkan Kang Lim. Dan dari kejauhan tampak Hari yang sedang berlari tergesa-gesa menuju ke pintu gerbang. Lagi-lagi si Hari terlambat, teman-teman, dan membuat si Kang Lim menunggu. Hari pun berlari dengan tergesa-gesa. Nafasnya pun terhenti-henti dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Aduh Hari, lain kali jangan terlambat lagi ya. Kang Lim yang tidak seperti biasanya terdiam bengong, teman-teman. Aduh Kang Lim, apakah kamu terkena sihir? Ataukah hatimu udah mulai tergoyah? Masa sih? Ingin banget deh Stella Kim tidak mempercayainya. Tapi kenapa ya si Kang Lim jadi lemah begini? Lalu, tiba-tiba teman-teman, terdengar lagi suara Chonga yang tiba-tiba kembali muncul di hadapan Kang Lim. Kali ini ia berdiri sangat dekat hingga wajahnya hampir berada tepat di depan wajah Kang Lim. Oh my god.
Kang Lim pun amat sangat terkejut. Lalu tiba-tiba si Chonga memejamkan matanya dan mendekatkan wajahnya ke wajah Kang Lim. Oh my god, jangan bilang kamu akan mencium Kang Lim. Tapi ternyata tidak kok teman-teman. Dia hanya menempelkan pipinya dan membisikkan sesuatu di telinga Kang Lim. Oh, Kang Lim, itu loh. Lalu, tidak terdengar lagi lanjutannya teman-teman. Tapi terlihat reaksi yang membuat raut wajah Kang Lim tiba-tiba menjadi serius dan sepertinya sangat terkejut. Bahkan Kang Lim pun sampai terheran-heran. Jadi Kang Lim terlihat pucat dan berkeringat dingin. Wah, ada apa lagi nih? Lalu, Chonga meninggalkan Kang Lim begitu saja. Nah, dari kejauhan tampak Hari pun yang sudah tinggal beberapa langkah jaraknya melihat kejadian tersebut dan akhirnya menghentikan kakinya. Lagi-lagi, kenapa timingnya selalu begini ya teman-teman? Apakah ini sudah direncanakan oleh Chonga? Ataukah memang hanya kebetulan? Hari pun nampak syok bukan main. Ia pun bengong. Aduh, tak tahu lagi dia mau berkata apa-apa. Raut wajahnya sepertinya sudah tidak bisa menahan amarah. Apakah Hari mengira Kang Lim bermesraan lagi dengan gadis berambut hijau itu? Ataukah perasaan Hari yang membuatnya jadi mencurigai si Kang Lim? Akhirnya mereka pun pulang dan berjalan bersama. Namun, Hari terlihat sangat sedih. Tubuhnya kaku dan seperti ada yang disembunyikan. Karena tak biasanya kan Hari yang selalu ceplas-ceplos bisa bertahan menyimpan perasaannya selama ini. Ini semua dia lakukan demi menjaga hubungannya dengan Kang Lim pastinya. Karena ia ingin hubungan mereka tetap suci dan tak ternodai. Tapi, apa boleh buat, mulailah pikiran negatif menghampirinya. Tunggu apa lagi? Cepat tanya dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu tidak bisa tinggal diam. Kenapa selalu bersama wanita itu? Jangan Hari. Jangan, nanti kamu akan menyesalinya. Jika sudah kau katakan, nanti akan menjadi tidak nyaman di masa depan. Kamu dengarkan ya. Jika wanita yang seperti rubah itu sampai merebut Kang Lim, apa yang akan kamu lakukan? Cepat selesaikan saja sebelum terlambat. Aduh Hari, kamu seperti baru mengenal Kang Lim saja. Jangan khawatir dan tetaplah percaya pada Kang Lim. Tapi kalau wanita itu terus beraksi, kamu akan dikalahkan olehnya. Akhirnya, Shimpi dan Gembi yang menjadi evil dan angel itu bertengkar sendiri teman-teman. Aduh, kasihan deh si Hari. Jadi malah nambah bingung nih. Nah, oke teman-teman. Lebih baik si Hari enaknya gimana? Berpikiran positif atau negatif atau gimana ya? Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di review Shin Bisou selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Dan tentunya jangan lupa follow Stella Kim Official di Instagram ya. Sampai jumpa. Sarangyo. Mwah.